Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan materi tentang futurisme. Anggota kelompok 3 terdiri dari saya, Zahra Nabila Putri. Saya Nova Rashid Aditya. Saya Syarul Hidayat Rizky. Siti Ainur Rashidah. Saya Muhammad Rizdan Al-Amin. Saya Fatihah Izzati Syifa Najiyah. Futurisme. Futurisme adalah sebuah ilmu yang mempelajari masa depan. Aliran ini terutama paling kuat muncul di Italia. Meskipun ada juga pengikut-pengikutnya di Britania Raya dan juga Rusia, merupakan aliran seni di Italia yang didirikan oleh Filippino Tommaso Marinetti pada tahun 1908. Gerakan atau aliran seni ini diinspirasi dari kehidupan yang berubah karena penemuan mesin yang menghasilkan unsur gerak dan kecepatan, yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia di awal abad ke-20. Latar belakang. Pada abad ke-20, gagasan futurisme mulai diangkat dan diterapkan tepatnya pada tahun 1909 di negara Eropa, yaitu negara Italia. Pada abad ke-20, revolusi dan perubahan terjadi dengan munculnya teknologi dan ilmu pengetahuan baru. Tentu saja teknologi tersebut mempengaruhi kehidupan manusia karena didesain untuk membantu kehidupan manusia sehari-harinya. Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap dunia seni. Para seniman merasa kurang puas dengan adanya perkembangan seni yang terjadi saat itu. Mereka berusaha mencari cara-cara baru untuk mengembangkan seni untuk mengimbangi perubahan teknologi yang telah terjadi pada kehidupan. Salah satunya sastrawan Italia yaitu Filippo Tommaso. Pada tanggal 20 Februari 1909 mempublikasikan pernyataan tentang futurisme ke media massa Figaro di kota Paris. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa akan lahir aliran seni baru, yaitu aliran seni masa depan, dan akan binasa seni masa lampau. Kemudian dalam seni rupa tepatnya tanggal 11 Februari 1910, aliran seni futurisme seni lukis dipublikasikan ke masyarakat dengan ditandatanganinya manifesto. Pada tanggal 20 Februari 1910, barulah Filippo Tommaso Marinetti mempublikasikan lahirnya seni masa depan atau Le Futurisme tersebut. Lalu pada tanggal 3 Maret 1910, mulai diterapkan dalam penciptaan sebuah karya seni. Hal ini menandakan bahwa seni masa lalu telah diganti dengan seni masa depan dengan seiring perkembangan zaman dalam kehidupan manusia pada abad ke-20 dengan perkembangan teknologi yang tersebar ke seluruh negara-negara di dunia. Aliran seni rupa futurisme juga masuk ke Indonesia. Aliran futurisme adalah perkembangan dari aliran seni kubisme, maka kita bisa dipastikan bahwa perkembangan aliran kubisme membawa juga aliran futurisme ke Indonesia. Aida, belum masuk dah. Halo? Kalau Aida nggak ada, langsung aku next saja ya. Halo? Rek, serius, kok diam semua? Boleh. Kalau Ya. nggak dibukain aja. Ya, langsung aku next saja ya. Iya. Berikut ini adalah contoh-contoh lukisan dengan aliran futurisme. Dynamism of a Car oleh Luigi Russolo. Luigi Russolo adalah pelukis asal Italia. Karya di atas dibuat pada tahun 1913 dan disimpan di Museum National d'Art Moderne di Paris. Ciri futurisme yang dapat dilihat pada lukisan ini adalah mobil yang bergerak. Aliran futurisme menggambarkan teknologi dan mesin yang pada saat itu berkembang pesat. Juga menangkap gerak serta kecepatan, yang mana tergambar oleh panah merah yang ada dalam lukisan tersebut. Kritik dan apresiasi. Apa yang kita lihat di sini adalah mobil yang sedang bergerak. Gagasan memecah-mecah penampilan gerak menunjukkan pengaruh kubisme yang pasti. Kita dapat melihat bentuk mobil yang model aerodinamis, dipecah menjadi segitiga dan ditata ulang. Luigi Russolo mengambil konsep ini selangkah lebih maju dan membawa ke lintasan objek. Di dinamisme di automobile, panah merah yang ditumpuk secara horizontal mengarah ke arah gerakan mobil. Mobil yang ramping dan tampak futuristik itu tampak bergerak dengan kecepatan tinggi. Ban hitamnya yang besar membuat bayangan bergerak di trotoar.
Selanjutnya adalah Ballerina in Blue oleh Gino Severini. Gino Severini adalah pelukis asal Italia yang memulai karirnya di awal tahun 1900-an sebagai mahasiswa dari Giacomo Balla. Ia membuat lukisan ini pada 1912 dan disimpan di Peggy Guggenheim Collection di Venice. Ciri futurisme yang dapat dilihat pada lukisan ini adalah seorang balerina yang sedang menari. Gerakan si balerina dari berbagai sudut pandang tergambar dalam satu lukisan, yang merupakan ciri khas futurisme yaitu menangkap gerakan serta menggambarkan objek dari banyak sudut pandang. Kritik dan apresiasi Ballerina in Blue menceritakan tentang balerina dengan pakaiannya yang berwarna biru yang sedang menari balet. Ballerina in Blue menggambarkan tentang keindahan gerak dinamis dari tarian balerina, yaitu balerina yang digambarkannya warna biru identik dengan kedamaian dan aura yang positif. Biasanya, orang yang menyukai baju berwarna biru identik dengan kebenaran dan keyakinan. Selanjutnya, Dynamism of a Dog on a Leash oleh Giacomo Balla. Giacomo Balla adalah pelukis asal Italia. Ia mengajarkan teknik-tekniknya pada Umberto Boccioni dan Gino Severini, sedangkan ia sendiri terpengaruh aliran futurisme karena Filippo Tommaso Marinetti. Lukisan ini dibuat pada 1912 dan disimpan di Albright Knox Art Gallery di New York. Seekor anjing dengan kalung dan kaki seorang wanita yang berjalan membawanya. Ciri futurisme yang ada dalam lukisan ini adalah menangkap gerak dan kecepatan dalam satu bidang. Lukisan ini disimpan di Albright Knox Art Gallery di New York. Oke, kritik dan apresiasi pada tahun 1943, artis Cornelia Gier Lebo Taylor mengkritik lukisan itu, menyebut karya Balla lebih kasar, kurang dewasa, bahkan lebih kekanak-kanakan. Balla menganggap dirinya dan anjingnya begitu serius, begitu dipelajari, sehingga diragukan bahwa kesenangan apapun pernah keluar darinya dimanapun. Tentu saja tidak ada gerakan. Pada tahun 1947, kritikus Henry R. Hope menyebut Dynamism of a Dog on a Leash sebuah klise seni modern. Namun, si Hayakawa memuji klasik Balla karena pengenalan dimensi waktu dalam representasinya subjeknya. Pada tahun 2009, kritikus seni Tom Lubbock menyatakan lukisan itu salah satu karya yang terinspirasi chronofotografi paling mencolok, menunjuk ke beberapa fitur yang menciptakan efek lucu. Jarak dekat yang tiba-tiba pada subjek sepele anjing yang mungkin merupakan satu detail yang sudah biasa. Dan juga ada subjek yang di-crop yang terlihat sang pemilik anjingnya hanya terlihat lututnya saja, memberikan pandangan pada anjing dan gerakan anggota badan dan ekor anjing yang tampaknya hingar-bingar ditambah dengan kehinaan tubuhnya menunjukkan sedikit kemajuan ke depan. Danal, ayo Dari Danal. Kelebihan dan kekurangan dari ketiga jenis lukisan tersebut adalah jika di mata orang awam akan menjadi kesan yang tidak jelas atau ambigu, dan jika di mata orang mengetahui seni maka akan terjadi persepsi dan pemikiran yang bermacam-macam. Walaupun pada bagian kecil ada kesamaan, seperti contohnya, yaitu apa arti warna biru, bentuk kubisme dengan tanda seperti panah mengarah ke kiri, dan juga seekor anjing yang kaki terlihat blur. Apresiasi futurisme. Aliran ini mengatakan keindahan gerak dan dipandang sebagai pendobrak aliran kubisme yang dianggap statis dalam komposisi, garis, dan pewarnaan. Futurisme mengabdikan diri pada gerak sehingga pada lukisan anjing digambarkan berkaki lebih dari 4. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Aku live ya, aku mau pergi soalnya. Oke. Sudah data ini. Udah.